kita ke diagram yang terakhir, diagram lingkaran. Ini diagramnya disebutkan adalah diagram ketersediaan jamban atau alat buang hajat di Desa Sukabagja ya. Teman dilihat di sini di diagram lingkarannya ada 4 warna yang berbeda ya. Artinya ada 4 jenis jamban yang berbeda yang digunakan di desa tersebut. Ya, jadi secara tampilan kita bisa langsung kelihatan ya dengan diagram lingkaran. Jenisnya ada berapa macam gitu ya. Di sini ada 4, warnanya beda-beda. Teman-teman bisa langsung lihat artinya apa yang warna-warna ini di keterangan di sampingnya ya. Yang biru artinya leher angsa, yang merah artinya pelangsang, yang hijau cemplung, yang ungu tidak punya. Leher angsa ini jamban yang bentuknya toilet jongkok ya. Yang merah ini pelangsang, pelangsang itu toilet duduk ya. Yang C itu cemplung. Kalau teman-teman nggak tahu bentuk jamban cemplung kayak apa, kita langsung nyemplung di badan air, sungai atau danau. Ini biasanya masih ada di kampung-kampung ya, di desa-desa yang masih terjaga. Ya, kemudian yang ungu ini artinya tidak punya, artinya di rumahnya itu nggak ada jambannya gitu. Oke, kita langsung lihat ke soalnya. Diketahui Desa Sukabagja terdiri dari 200 rumah. Oh, berarti di dalam Desa Sukabagja itu totalnya di dalamnya ada rumah sebanyak 200. Pertanyaannya yang A, berapakah rumah yang memiliki jamban bentuk leher angsa? Oke, kita langsung lihat ke grafik. Yang leher angsa ini yang mana? Kita langsung lihat di keterangan sini ya. Leher angsa yang warna biru. Berarti kita lihat yang warna biru, angkanya 53% ya. Berarti 53% ini baru totalnya ya. Maksudnya baru nilai persennya. Tapi yang ditanya adalah rumahnya tuh berapa banyak gitu yang punya jamban untuk leher angsa. Teman-teman tentu masih ingat artinya persen itu artinya per 100 ya. Berarti 53/100 kita langsung saja kalikan dengan jumlah rumah di desa tersebut. Ada berapa jumlah rumahnya? 200 ya. Di 200. Seperti ini. Langsung aja teman-teman bisa langsung kalikan 53 kali 2 ini 106. Jangan lupa 02 nya ikut 12 bagi per 100, jangan lupa ya. Ini coret berarti ada 106 rumah. Ya. Yang pertanyaan B, berapakah rumah yang memiliki jamban berbentuk cemplung? Kita lihat di keterangan ini cemplung yang warna hijau. Hijau banyaknya 28%. Berarti 28%. Ya. Lah kerjakan dengan cara yang sama. 28/100 dikali total rumah di desa tersebut. Ada 200 ya. 200 sama dengan, langsung kalikan 28 kali 200. 28 kali 2, 56. 02 nya ikut 00 per bawahnya per 100, 00. 0-nya sama ya, ada 2, coret. Jadi ada 56 rumah. Pertanyaan C, berapakah rumah yang tidak memiliki jamban? Yang tidak memiliki jamban yang warna ungu ya, indeksnya berarti ini 16%. 16% berarti 16/100 kali 200 ya. 16 kali 2, 32. 02 nya ikut 00 per 100, jangan lupa ya, 100. Langsung coret karena ada 2 angka baik di pembilang dan penyebut. Jadi langsung coret aja. Ada 32 rumah. Ya, seperti itu ya cara menjawab untuk diagram lingkaran. Sebenarnya dalam diagram lingkaran kadang datanya muncul dalam bentuk persen. Ya, kalau persen tuh biasanya berarti total semua datanya kan 100% ya. Jadi data totalnya atau maksimal itu pasti 100%. Ada yang bentuknya persen, ada juga kadang-kadang diagram lingkaran itu bentuknya derajat gitu ya, derajat busur. Misalkan lingkaran ya, ada kadang-kadang
soalnya ini misalkan ini 90 derajat. Kemudian ada lagi yang sini 45 derajat. Macam-macam tampilan dari diagram lingkaran itu. Jadi kadang si datanya ditampilkan dalam bentuk persen atau enggak derajat. Tapi yang sekarang kita pelajari bentuk persen aja dulu ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua paham. Sekarang kita review dulu yuk. Ya, review sebentar. Jadi diagram itu yang kalian telah pelajari ada 3 bentuk, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Bentuknya tentu kalian udah paham ya. Bentuknya yang ini diagram makanya batang makanya namanya diagram batang. Yang ini bentuknya garis makanya diagram garis namanya. Yang ini bentuknya lingkaran maka dari itu namanya diagram lingkaran. Nah, ciri khasnya kita coba bikin tabel. Ciri khasnya untuk yang diagram batang, Bapak coba bikin bentuk tabel ya, biar teman-teman bisa lebih mudah buat mengenali diagram garis, diagram lingkaran. Kalau diagram batang, ciri khasnya itu dia punya ada sumbu X ya, ada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang diagram garis juga sama ya, ada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang diagram lingkaran dia tidak ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian ciri khasnya lagi yang kita langsung ke peruntukan aja ya, kegunaannya atau digunakan untuk apa? Digunakan untuk biasanya kalau yang batang ini untuk melihat banyaknya nilai dalam suatu kelompok. Jadi di diagram batang ini teman-teman bisa langsung lihat kan banyaknya nilai dalam SD5 ini nilainya ada berapa aja sih gitu kan ya. Oh ternyata ada 60, 70, 75, 80 dan seterusnya sampai 100. Jadi langsung bisa ketahuan pakai diagram batang. Sebenarnya diagram batang sama lingkaran tuh sama ya, sebenarnya sama dalam hal digunakannya tuh mirip. Kadang bisa diagram batang, kadang diagram lingkaran. Juga sama bisa untuk mengetahui banyaknya nilai dalam satu kelompok. Gitu ya, langsung kelihatan gitu kan di diagram lingkaran ini yang pakai jamban angsa, pelangsa, cemplung dan tidak punya itu berapa banyak gitu kan, langsung kelihatan ya yang paling besar mana, paling sedikit mana gitu ya. Gitu. Dan kalau untuk diagram garis biasanya khasnya itu digunakan untuk melihat pertumbuhan ya, untuk melihat pertumbuhan atau proses ya, untuk melihat pertumbuhan atau proses terhadap waktu, seperti itu kurang lebih ya teman-teman untuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Semoga teman-teman paham ya bagaimana cara membaca diagram batang, garis, dan lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.